Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yoyo Kurniasi, mahasiswa ilmu komputer Universitas Yasin Madani. Hari ini saya akan membawakan presentasi design thinking dalam desain UI UX. Di era digital seperti sekarang, tampilan dan pengalaman pengguna menjadi hal yang sangat penting. Aplikasi yang bagus bukan hanya soal tampilan, tapi juga tentang bagaimana pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Nah, melalui metode design thinking, kita bisa memahami pengguna lebih dalam dan menciptakan desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang design thinking dalam desain UI UX. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan yang dilakukan seorang desainer dalam proses berpikir kreatif untuk menghasilkan solusi yang efektif. Nah, jadi apa sih sebenarnya design thinking itu? Design thinking adalah sebuah metode berpikir kreatif yang berfokus pada manusia atau pengguna. Proses ini membantu kita untuk menemukan solusi dari masalah dengan cara memahami kebutuhan pengguna terlebih dahulu sebelum membuat desain. Jadi, sebelum kita menggambar tampilan atau membuat fitur, kita harus tahu dulu siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan masalah apa yang mereka tahapi. Tujuan utama dari design thinking adalah untuk menghasilkan solusi yang benar-benar berguna dan relevan. Dengan metode ini, kita bisa memahami pengguna lebih dalam dan menghindari kesalahan desain, serta memastikan hasil akhir sesuai dengan harapan mereka. Singkatnya, design thinking membantu desainer menciptakan produk yang manusiawi, efisien, dan menyenangkan saat digunakan. Ada 5 tahapan dalam design thinking. Yang pertama yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Setiap tahap mempunyai peran penting dan saling terhubung satu sama lain. Yuk kita bahas satu-satu. Tahap pertama adalah empathize atau berempati. Di tahap ini, desainer harus berusaha memahami perasaan, kebiasaan, kesulitan pengguna. Kita bisa melakukan lewat wawancara, observasi, dan survei. Tujuan utamanya adalah untuk benar-benar tahu apa yang dibutuhkan pengguna, bukan cuma apa yang mereka ucapkan. Jadi di tahap ini, kita turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan pengguna. Contohnya, saat kita membuat aplikasi belanja online, kita mewawancarai pengguna dan menemukan bahwa mereka sering kesulitan saat checkout. Dari situ kita bisa tahu titik permasalahannya, yaitu proses pembayaran yang terlalu rumit. Nah, dari informasi ini nanti akan menjadi dasar di tahap berikutnya. Setelah memahami pengguna, kita masuk ke tahap kedua, yaitu define atau menentukan masalah. Di sini kita merangkum semua penemuan dari tahap empati dan menemukan masalah utama yang perlu disesuaikan. Misalnya, pengguna sering merasa kesulitan menemukan produk yang mereka cari karena fitur tidak akurat atau tidak memadai. Nah, dari pernyataan masalah seperti ini, tim desain seharusnya bisa fokus mencari masalah yang tepat sasaran. Tahap ketiga adalah ideate, yaitu menghasilkan ide sebanyak mungkin. Di tahap ini, desainer bebas berpikir tanpa batas. Tidak ada ide yang salah. Gunakan metode seperti brainstorming, mind mapping, atau diskusi kelompok.
Tujuannya adalah menentukan berbagai cara untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan. Semakin banyak ide yang muncul, semakin besar peluang menemukan solusi terbaik. Contoh dari Idiot, misalnya dari permasalahan fitur pencarian tadi muncul beberapa ide. Yang pertama yaitu menambahkan filter pencarian produk. Selanjutnya, menyediakan fitur rekomendasi otomatis atau membuat pencarian dengan perintah suara. Semua ide ini nantinya akan diuji dan dipilih yang paling memungkinkan untuk dibuat. Setelah memilih ide terbaik, kita masuk ke tahap keempat, yaitu prototype. Di tahap ini, desainer membuat model awal dari ide yang sudah dipilih. Bisa berupa sketsa di kertas, wireframe, atau desain digital di Figma. Prototype membantu kita melihat apakah ide tersebut bisa diwujudkan dengan mudah digunakan. Ini belum versi final, tapi alat untuk diuji coba. Contohnya, misal kita membuat tampilan awal fitur pencarian baru dengan desain yang lebih sederhana, lalu kita tunjukkan ke pengguna dan melihat bagaimana reaksi mereka. Apakah tombolnya mudah ditemukan atau apakah tampilannya jelas. Semua masukan itu akan membantu kita memperbaiki desain selanjutnya. Nah, tahapan terakhir adalah tes atau pengujian. Di sini kita menguji prototipe langsung ke pengguna untuk melihat apakah desain sudah sesuai harapan. Kita perhatikan bagaimana pengguna berinteraksi, apakah ada bagian yang membingungkan atau apa yang harus diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience sebelum produk benar-benar diluncurkan. Nah, yang menarik dari design thinking adalah sifatnya yang tidak kaku. Kita dari hasil pengujian belum memuaskan, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya. Misalnya dari tes, balik lagi ke Idiot untuk memperbaiki ide. Proses ini disebut iteratif karena selalu berulang sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kesimpulannya, design thinking adalah metode berpikir kreatif dan menempatkan manusia Sebagai kesimpulan, design thinking adalah metode berpikir kreatif yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses desain. Dengan melalui 5 tahapan, yaitu empathize, design, dengan melalui 5 tahap, empathize, define, ideate, prototype, dan tes, kita bisa menciptakan desain yang fungsional, bermanfaat, dan memuaskan pengguna. Metode ini mengajarkan kita untuk tidak langsung membuat solusi, tapi memahami dulu siapa yang akan menggunakannya dan apa yang mereka rasakan. Nah, di sini desain terbaik bukan yang paling indah, tapi yang paling bermanfaat bagi penggunanya. Baik, itu saja penjelasan mengenai tahapan desain thinking dalam desain UI UX. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya berpikir kreatif dan berfokus pada pengguna dalam merancang produk digital. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.